Walaupun akhirnya dapat didamaikan, namun perang saudara benar-benar terjadi justru di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada zaman Ali bin Abi Thalib, yang pertama muncul sekelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah yang memandang bahwa Ali salah mengambil kebijakan. Karena itu menuntut Ali untuk membenarkan kebijakannya. Maka terjadilah apa yang disebut dengan Perang Jamal, Perang Unta. Konflik antara Khalifah Ali dengan Ummul Mukminin bisa diselesaikan dengan cara damai. Pasca terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sistem kekhalifahan yang mengedepankan musyawarah berganti dengan sistem monarki. Tak ubahnya dengan sistem kekaisaran di Romawi atau Persia. Umat Islam praktis hanya memiliki waktu kurang dari 30 tahun untuk menerapkan kekhalifahan dengan model daulah Islamiyah. Ada contoh misalnya bagaimana khilafah itu berjalan setelah Khulafaur Rasyidin, setelah masa Ali bin Abi Thalib. Misalnya dimulai dari berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus, sekarang itu Syria. Kemudian berdiri lagi dinasti Abbasiyah, mulai Abbasiyah 1, 2, dan 3, itu semuanya di Baghdad, di Irak. Kemudian dinasti Fatimiyah di Maroko, kemudian dinasti Umayyah di Andalus, Spanyol, dan terakhir adalah dinasti Utsmaniyah Turki yang jatuh pada tahun 1924. Itu lebih cenderung kepada tadi kekerajaan-kerajaan yang didasarkan kepada keturunan keluarga-keluarga tadi ya. Jadi Daulah Fatimiyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah gitu. Jadi tidak kepada Daulah Islamiyah, tapi lebih banyak kepada keturunan-keturunan kerajaan itu sendiri gitu. Dalam konteks Indonesia, tentu saja sebagian besar umat Islam sepakat dengan para pendiri bangsa dan negara ini, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk yang ideal bagi kita. Ini mengingatkan begitu beragamnya masyarakat Indonesia, bukan hanya suku, tapi juga agama. Bahkan di dalam Islam sendiri, terdapat banyak kelompok, organisasi, mazhab, partai politik, dan aliran pemikiran Islam yang semuanya sulit disatukan. Indonesia ini adalah negara yang secara formal bukan negara agama, bukan negara sekuler. Rumusan ini menjadi sangat penting. Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila. Di dalam Pancasila itu, tiap-tiap agama dijamin untuk mengamalkan agamanya. Jaminan inilah sebetulnya yang seharusnya membuat kaum muslimin nyaman di negeri ini. Tidak pernah dikatakan sebagai negara agama dan juga bukan negara sekuler. Jadi Pancasila adalah sebuah ideologi negara yang unik dan sangat dihormati oleh negara-negara lain dengan sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana di negara lain itu tidak ada konsep seperti itu. Sehingga disinilah posisi Indonesia sebagai negara yang tidak juga religius dan begitupun tidak juga sekuler. Indonesia menganut sistem demokrasi yang sebenarnya mencakup ajaran-ajaran dan peraturan yang ada dalam Islam. Namun di sisi lain, berkembang opini di kalangan penganut lain bahwa Islam adalah musuh demokrasi, tidak toleran, membelenggu, dan otoriter. Saya pikir Indonesia adalah negara yang sangat menyenangkan atau sangat kondusif bagi umat Islam. Sekarang kita temui banyak musola di berbagai tempat
di seluruh kota, di mall, di supermarket. Kalau di daerah-daerah atau di negara-negara Islam lainnya seperti Mesir, ada perpustakaan Iskandaria misalnya. Di sana itu kita tidak temukan musola misalnya.